Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa lillahi Al-Quran dan doa semoga masa kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah min Allah ta'ala syafa'at rasul. Ala hamdul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Sallallahu alaihi berfadil kita syekh Hasan Astaqim. Syekh Al-Ta'ala ya sayyidina mu'allimina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang belum identifikasi kita sudah nawaitu kita sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lam yaqbal Allahi bi mulaqafatil ihsan qayyida ilahi bisalasil imtihan. Malam yaqbal, siapa yuqbil, malam yuqbil, menerima kali yuqbil menghadap. Malam yuqbil, siapa yang tidak menghadap Allahi kepada Allah bimulatafatil ihsan, dengan kelembutan anugerah ihsan. Uyyida ilahi, dibelenggu kepadanya bisalasil imtihan, dengan rantai-rantai ujian. Jadi ini mulaqafatil ihsan, dari kata latif. Latif itu lembutnya anugerah Allah berupa ihsan. Jadi jiwa hamba manusia ini kan aslinya kan mulia, dan jiwa yang mulia ini, hamba yang mulia ini pasti akan berupaya mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu dengan ihsannya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah. Kita bisa berbuat baik, bisa Islam, bisa iman. Itu semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga nikmat-nikmat yang lain, kehidupan, kesehatan, kesempatan dan sebagainya, itu semuanya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semestinya kita menghadap kepada Allah itu dengan rasa syukur akan hal itu semuanya. Kalau ternyata hamba itu tidak bisa begitu, tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada hamba, uyyida ilaihi bisalasil imtihan, justru sebenarnya dia akan dibelenggu, diikat dengan berbagai macam rantai-rantai ujian. Ini kalau bahasa sederhananya, kalau orang itu tidak bisa menghadap Allah dengan rasa syukur atas segala nikmatnya, nanti justru akan diingatkan Allah dengan ujian-ujian.
Jadi, makanya syukur itu utama. Syukur itu utama. Karena ini, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kita mensyukuri, dan mensyukurinya ini dalam arti kita mensyukuri nikmat ini baik secara hati, secara lisan, dan secara perbuatan. Semestinya kan begitu. Tapi kalau nanti diberi nikmat oleh Allah kok enggak sadar, maka akan dikirimkan ujian-ujian. Karena dua hal ini, anugerah Allah berupa nikmat dan musibah dari Allah yang menimpa berupa ujian-ujian, itu sebetulnya kan targetnya supaya manusia itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan kepada manusia itu targetnya supaya manusia itu ingat kepada yang memberi. Bila bisa jadi anugerah berupa nikmat yang enak-enak, ataupun bisa jadi berupa musibah, ujian yang enak. Karena harusnya ketika diuji dengan yang enak-enak, kita bersyukur, alhamdulillah. Ketika diuji dengan yang gak enak-enak, dengan ujian-ujian, kita kembali kepada Allah dengan sabar, dengan kalimat inna lillah. Jadi intinya syukur dan sabar. Dan yang namanya sabar itu kan sebetulnya kalau hampir setiap kita ditanya sabar itu dengan apa berat, kan gitu nih. Itu rata-rata jawabannya adalah sabar itu berat. Rata-rata sabar itu berat. Dan sebetulnya di Al-Quran sendiri pun juga dikatakan begitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan kalian minta tolong pada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya dia sabar atau salat itu sungguh berat. Illa 'alal khashiyin, tapi belum selesai itu, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Berarti kalau orang itu sudah khusyuk, sabar dan salat itu tidak berat. Kalau selama ini kita kok masih sabar dan sholat kok masih berat, berarti kurang khusyuk. Jadi enak gitu, digerayai sendiri dari kita. Jadi, oh saya kok masih berat ya, berarti kurang khusyuk. Khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin bertemu dengan Allah dan yakin kembali kepada Allah, itu khusyuk. Nah kita ini kadang nggak kembali ya. Ingat diri sendiri, ingat dunia, ingat kemewahannya, jadi lupa pada Allahnya. Padahal kalau ingat Allah itu enak. Lah kalau memang sabar itu berat, maka di sini sebetulnya itu loh, Allah setiap hari sudah memberikan karunia nikmat kepada kita yang luar biasa, yang enak-enak. Cuma kita ini sebagai hamba sering-seringnya lupa sehingga tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan sampai lupa kepada Allahnya gitu. Maka bisa jadi karena kita dikasih nikmat enak kok lupa, maka kadang Allah timpakan musibah supaya manusia itu ingat pada Allah Ta'ala. Dikasih nikmat sehat gak syukur, gak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giliran sakit biasanya terus ya Allah jadinya, apalagi pas sakit ditinggal keluarganya repot acara ini terus jadi di rumah sendirian atau mungkin lagi di rumah sakit ada yang nungguin, itu mesti yang diingat Allah. Lah itu masa nunggu ingat awalnya nunggu ditimpa musibah. Kalau bisa mungkin ya janganlah, kalau bisa jangan. Makanya sering saya sampaikan, kalau sabar itu berat, makanya kulinokan syukur, biasakan bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur terus ingat Allah, tidak perlu Allah mengingatkan kita untuk ingat padanya dengan musibah. Jadi ketika begitu konsep hidup itu dimulai dengan syukur.
Dan syukur itu bagaimana tadi? Syukur itu kan ada 3 elemen. Jadi satu dari hati, bersyukur kepada Allah. Keyakinan kita harus kita tanamkan betul dalam hati. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Wa ma bikum, wa ma dan apa saja yang bikum ada pada kalian yang kalian terima itu fa min Allah, datangnya dari Allah. Yakin betul bahwa semua yang kita miliki ini dari Allah. Itu syukur secara hati. Kemudian syukur secara lisan, yaitu dengan alhamdulillah, memuji Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maksudnya lahirkan rasa syukur. Alhamdulillah. Termasuk juga bagian dari rasa syukur yang kita ingat-ingat yang kita sebut-sebut yang pemberian Allah. Itu juga bagian dari syukur. Nah, kalau nanti disebut yang kurang-kurangnya aja, ya itu berarti kurang syukur. Jadi ingat itu aja juga bisa dikategorikan. Yang penting ingatnya ya Allah, ini alhamdulillah berasa ada, ini ada, alhamdulillah ini besok persiapan untuk hari raya sudah ada, alhamdulillah nih anak-anak nanti kabarnya bisa pulang semua, alhamdulillah. Ingat yang baik-baik aja lah. Nah, itu juga bagian dari syukur yang dilahirkan. Kemudian yang ketiga adalah syukur itu diwujudkan dengan perbuatan. Dengan perbuatan itu bagaimana? Menggunakan segala anugerah Allah untuk kebaikan dan terutama untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya syukur dengan perbuatan. Jadi syukur ini ya tadi 3 elemen. Mungkin kadang-kadang di antara umumnya kita yang bisa baru syukur yang lisan. Gitu yang paling gampang, alhamdulillah. Mending daripada tidak. Gitu ya, mending daripada